Halo semuanya, hari ini kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menjelajahi keunikan dan keindahan sebuah desa adat. Bersama saya Marsyani, dan saat ini kita berada di Desa Adat Sabe yang kaya akan tradisi dan budaya. Lebih memahami dan menggali lebih dalam mengenai Desa Adat Sabe, kita akan ditemani oleh pendesa adat Sabe yang telah bersedia untuk berbagi wawasan yang luar biasa mengenai Desa Adat Sabe ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai wawancara eksklusif ini dan mengungkap keunikan dan keindahan Desa Adat Sabe. Om Swastiastu. Saat ini saya sedang bersama dengan pemimpin Desa Adat Sabe atau yang dalam bahasa Bali kita kenal dengan Bendesa. Ini sebelumnya bisa diperkenalkan dulu, Pak. Silakan. Om Swastiastu, saya selaku Bendesa Adat Sabe, nama saya Igusti Ngurah Mahendra Dinata. Benar 3 tril, Pak? C yang kecil. Di sini saya ada beberapa pertanyaan tentang Desa Adat Sabe niki, Pak. Yang pertama nike, bagaimana sejarah pembentukan Desa Adat Sabe? Daerah Desa Adat Sabe ini sebelum namanya Desa Adat Sabe, kurang lebih sekitar tahun 1830-an, tempat ini merupakan suatu tempat hutan yang dulunya disebut alas. Alas Rengken. Nah, di sini ada sebuah pedukuhan. Dulunya pada tahun itu, tahun 1800-an, daerah ini dikuasai oleh Kerajaan Sekwati. Walaupun dibatasi dengan sungai, masuk wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Sekwati. Yang raja itu pada saat itu namanya Dewa Agung Anom Kalang, yang bertempat di Ketewel Batujang. Di sini dipimpin oleh seorang Mekal Rengkat Pedukuhan ini pada tahun 1800-an. Nah, karena Raja Belah Batu, Gusti Ngurah Lantik, merasa daerahnya itu, teritorial daerah Belah Batu itu dikuasai oleh Sekwati. Ini teritorial Belah Batu karena sungainya kan sudah membentang. Artinya di sebelah timur sungai Petanu itu kenapa kok dikuasai oleh Sekwati? Makanya Raja Belah Batu Gusti Ngurah Lantik mengutus leluhur kami yang dari dulu namanya Gusti Gede Padang untuk merebut daerah ini. Karena mungkin kepintaran, artinya secara intelektual beliau tidak mau mengorbankan masyarakat dalam mengambil alih kekuasaan ini. Beliau mengadakan Dharma Yuda, diplomasi. Datang beliau ke sini dengan diiring beberapa masyarakat lah gitu, atau prajurit kalau tidak salah 11 orang dengan pendukung yang sudah banyak di sini, karena beliau tidak mau adanya pertempuran penumpahan darah. Maka ditemuilah Mekal Rengken itu yang menguasai pedukuhan Alas Rengken ini. Beliau perang diplomasi, mungkin karena batas wilayah, kenapa akhirnya Mekal Rengken menyerahkan daerah ini kepada leluhur kami, yaitu Gusti Gede Padang. Nah, karena sudah diserahkan, mereka hijrah ke tempat asalnya itu ke Sekwati. Maka beralihlah kekuasaan dari kekuasaan Raja Sekwati ke Kerajaan Belah Batu yang berhasil direbut oleh leluhur saya itu Gusti Gede Padang. Nah, karena jasanya beliau itu, jasanya Gusti Gede Padang, daerah ini serahkan kepada beliau. Nah, kembali saya ke belakang, pada saat Mekal Rengken menyerahkan kekuasaan, dia mempunyai sebuah keris. Nah, dia berbicara, Gusti Gede, nah itu sahabat Sabali, pangwentan tiang nu majeng
bumi Riki keris sitiang katur didiang aku kawan keris sitiang katur. Karena penjenengan Puri Sabo mungkin namanya merengkat untuk mengenang jasa penguasa dulu diberikan keris. Sekarang dipakai keris penjenengan Puri yang namanya merengkat penguasa dulu di wilayah ini. Kembali sekarang ke Puri Lewado karena sudah dimenangkan oleh leluhur saya Sri Padang, diberi hadiah untuk menempati daerah ini. Karena beliau ingin mengubah namanya itu, karena dari hasil ngetoh jiwo gitu diganti dan nama Alas Dengken menjadi Toh Jiwo gitu dulu. Setelah kelamaan karena kekurangan penghuni, kekurangan rakyat gitu, bahkan leluhur saya meminta kepada raja-raja seluruh Bali, siapa ada masyarakatnya atau rakyatnya yang ke Danau-Pati gitu, akan dia mendapat hukuman mati, diminta untuk dibina di sini. Makanya di sini dibina. Setelah lumayan ada masyarakat, nanti dipanggil ke Puri Lewado, nah di sana diberilah kita status oleh Lewado Manca Gede. Manca Gede berarti kita sudah boleh mesti dikara Lewado. Makanya diubah lagi nama Toh Jiwo itu menjadi Sabo ke Saben gitu. Diakui gitu. Sampai saat sekarang ini dinamanya Sabo gitu. Dengan dengan bergulirnya waktu, dulu namanya Desa Pekraman Sabo, waktu Perda tahun 2003 Desa Pekraman. Sekarang ada undang-undang desa adat, tetap Sabo ini dipakai Desa Adat Sabo, Desa Pekraman. Ya, itulah sejarah Sabo dari dulu, dari kurang lebih tahun 1830-an, itu dulu namanya Alas, masih Alas Dengken yang dikuasai oleh Muka Dengken. Setelah peralihan kekuasaan namanya Sabo. Nah, sampai saat ini kami yang di sini sebagai Puri. Nah, intinya sebagai dipakai moncol di sini oleh masyarakat yang menjadi terah dari Gusti Gede Padang untuk di Sabo ini. Nah, mungkin itu sekilas sejarah Sabo. Tidak banyak kami bisa berikan. Kalau adik-adik mau ada monografinya itu banyak itu. Dari utusan Raja Gianyar itu kami fokus saja untuk Desa Sabo ya. Nah, mungkin itu bisa kami berikan informasi ini untuk sejarah Sabo itu. Darinya Alas Dengken menjadi namanya Toh Jiwo baru namanya Sabo. Ya, mungkin itu yang bisa saya kasih informasi. Sepenuh Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan mengenai keunikan dari Desa Adat Sabo ini Pak. Kalau keunikan di Desa Adat Sabo ini banyak sekali keunikan. Lain daripada lain dari desa adat yang lain. Kami di Desa Adat Sabo ini mungkin keunikannya mempunyai pura paling banyak. Kami punya pura itu ada 13 desa. Satu desa adat. Kayangan Jagat aja kami punya 5. 2 pura pusat, 2 pura dalam, 1 pura desa. Itu keunikan. Kalau keunikan yang lain lagi untuk menyelenggarakan upacara. Kami di Desa Sabo itu setiap ada gempa linuh, itu ada kami melakukan carum linuh. Linuh pengalisasi, setiap ada linuh pengalisasi kami melakukan upacara linuh untuk memohon kepada Tuhan di Desa Yamudi biar alam itu bisa sembuh. Itu keunikan. Kalau sasih kelima itu yang namanya orang Nangluk Merana, kami di Desa Sabo sendiri satu Desa Sabo melakukan upacara Nangluk. Setelah 15 harinya di purnama kelima kami satu desa adat sini, dilem kelima baru disusul oleh belah baru 2. Nah itu kami sendiri. Berarti karena kami ini penawang Jagat Belah Batu gitu.
sisi klor. Ya. Makanya upacara kami itu paling luar biasa di sini. Itu keunikan yang ada di Desa Adat Sabo. Kalau keunikan lain banyak sekali. Masyarakat kami di sini adalah masyarakat banyak soroh. Karena kembali ke permintaan leluhur kami dulu kepada raja-raja Sunda Bali, memohon kepada raja-raja bila ada masyarakatnya penduduk yang di Danapati dimohon dibina, makanya banyak sekali rumpun di sini. Soroh di sini banyak keunikannya. Orang dari mana? Kalau dulu sebelum masyarakat kami di sini tahu sorohnya gitu, soroh ini dia cukup memohon, memuja di Pura Pendataran Rajanagung. Setiap ada ngaben, di sana dia ngereto kajang. Karena belum tahu dia, soroh ini belum tahu dia. Makanya leluhur kami membuatkan dia suatu tempat Pura Pembelajaran Pendataran itu, biar semua di sana bersatu dalam hal melakukan upacara ngaben. Karena tidak tahu soroh, kemana kita cari kajang, terutama kajangnya, terutama kan itu. Makanya perwakilan aku orang itu semua mereka kajang gitu. Karena sekarang sudah mulai tahu, oh ini saya soroh ini, barulah mereka kembali ke apa yang dia temui untuk jati dirinya. Itu keunikannya dulu, waktu saat leluhur kami merekrut penduduk yang di Danapati itu, mereka tidak tahu siapa saya, di mana saya. Keunikannya dibuatkan suatu pura untuk mereka bersatu di sana. Dan yang keunikannya untuk menyatukan masyarakat dengan Puri, ikatannya leluhur sesuhunan. Kalau wali di Pura Parmajanagung semua bertarung kayak Jakarta terdun. Tapi ikatan masyarakat dengan Puri itu tidak akan bisa lepas. Karena sesuhunan kita itu sudah menyatu, itu keunikannya. Tidak ada yang lain. Keunikan lagi di sini, semua pemaksaan Pura Parmajanagung itu beliau berikan sawah untuk sawahnya. Sawah basah ada, sawah kering ada. Itu keunikannya yang ada. Mungkin kalau masalah penghidupan mungkin sama dengan yang lain. Ada di sektor pertanian, ada pegawai, ada ke swasta, sama juga. Walaupun kami di sini di pinggir pantai, tapi masyarakat belum menitik beratkan pencariannya ke nelayan. Belum. Biasanya kan di pantai kan mayoritas pencariannya di nelayan. Kami enggak. Hanya beberapa lah masyarakat yang menghidupkan diri dari nelayan, kebanyakan mayoritas petani. Begitu pertukangan, itu ada pegawai negeri. Pokoknya macam-macam lah di sini kalau dari segi kehidupan. Kalau keunikannya itu di bidang upacara kami punya unik. Setiap ada gempa itu ada. Bahkan kami ada memegang cecaron linu. Sase hanu ketekan linu ini bantannya mantranya ada. Tuhan bertaruh siapa yang menyuruh bagaimana cirian-cirian jagat apa semua di sana. Makanya untuk sarana cecaron itu aneh-aneh sekali gitu. Bahkan jarang kita dapatkan, susah mencarinya gitu. Nah, itu sudah kami lakukan, itu keunikan kami. Pada saat tilam ke-6 kemarin itu pada tanggal 12 kemarin kami juga melakukan pecaruan tilam ke-6, memohon juga karena kita juga di sini sama dengan desa lain percaya juga dengan adanya perubahan iklim. Kalau kita pakai ke dunia nyata, perubahan iklim, kalau kepercayaan kami ada hubungannya dengan Pendataran di Nusa gitu. Beliau mencari tetadahan gitu. Makanya kami ini di sini melakukan penanglo. Nah,
ada benang. Kami uniknya kami benang ini di mana ada ini orang Sabo. Ini benang orang kan pakai benang tridatu. Kalau kami enggak. Purnama yang kelima kami nunas penduh jagat, penangluk berana diserta dengan sesikapan benang merah. Ini keunikan kami. Yang lain mungkin tridatu semua. Ini keunikan. Nah, itu purnama yang kelima kami nunas sesuatu di pantai, nunas penduh jagat, boleh dikatakan penangluk berana. Dapat sesikapan ini ada hubungannya juga dengan rencang mungkin ada perjanjian dulu menurut konon berita ini penguasa Ulawato dengan dari Indonesia mungkin dia buka perjanjian today berjaling yang rencang today ngerah jangan-jangan pun masyarakat ya mungkin bawa saya nah begitu bang yin pingat karena dumun kalau waktu dulu itu di Sungai Petanu itu kalau sase ke-6 rawan sekali makanya rencang atau di Nusa mencari mangsa itu lewat Sungai Petanu ke Bulu. Itu kepercayaan kami di sini. Keunikannya kami pakai hanya satu warna. Ini keunikan yang tidak ada duanya ini mungkin sebelah batu dua ini segi anyar mungkin tidak ada pakai benang merah. Inilah keunikan kami di Desa Sabo dalam rangka sasih ke-6 itu pada saat orang lunas penangluk Rano ini. Nah mungkin itu. Setelah itu dilem ke-6 bulan Masari tanggal 12 hari yang lalu. Nah itu kami mengadakan ngadagan selama 45 hari. Setiap kajang klion dia berada dulu ke tangun-tangun desa gitu. Sebanyak 4 kali. Yang klion pertama, yang klion kedua kali bulan Masari, yang klion ketiga 30 hari, yang klion keempat berbeda 45 hari. 4 kali. Nah itu yang kami lakukan upacara. Kalau upacara yang lain, Peprani di lem purnama yang kelima kami nunas sesuatu. Di lem kelima kami Peprani atau pada dalam. Di lem ke-6 pecahan dalam ke-6, di lem kopitu atau Peprani dan Pura Desa, di lem kaulu dan Pura Pusat, di lem kesango taur. Itulah upacara keunikan yang kami lakukan di Desa Sabo untuk upahin jagat karena kami ini adalah penangluk jagat Lawado sisi keluarga Lawado. Nah masalah upacara mungkin pura aja kami punya 13 kalau dibagi 12 setiap bulan kami ada ordalan gitu. Nah Astunggara juga sangkan pesucan itu berada sareng sami masyarakat kami tidak pernah ya mengeluh lah tidak apapun yang mungkin dia lakukan bisa berjalan tidak lah seperti yang lain mengeluh gitu jalan dengan proses yang ada berjalan walaupun mungkin seperti pepatah Bali mengatakan gede yanyo pasti picau gede gitu. Berani kita melihatnya besar pasti rezekinya datang. Mungkin itu kita sudah alamin di Sabo juga masyarakat kami dalam keadaan begini ya normal-normal aja lah. Walaupun yabnya itu luar biasa gitu. Tapi katanya bagus cukup lumayan perekonomian di Sabo. Nah mungkin itu bisa kami gambarkan. Kalau keunikannya sekali ini dah. Ini yang paling unik. Mungkin sebelah batu dua ini kami aja yang pakai benang merah pada saat lunas sesuatu atau nangok berana saksi ke-6. Mungkin sekuati lain tridatu mungkin ya. Iya, ini keunikan kami di sini dengan upacara ada Tuhan, lanjut dengan petilaman, tilam ke-6 lanjut dengan ngadakan Peprani setiap tilam sampai tilam ke sana. Ini mungkin itu yang bisa gambarkan sedikit untuk proses upacara yang ada di Desa Sabo dan kehidupan mata pencarian mungkin sudah tadi sama dengan yang lain juga. Nih mungkin itu yang bisa gambarkan sedikit. Matur suksema Bapak atas penjelasan.
Mungkin sekarang saya mau bertanya sedikit mengenai budaya serta tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat di Desa Adat Sabo niki. Kalau masalah tradisi seni dan budaya, kami di Sabo, boleh katakan di Sabo, gitu. Karena kita di Sabo dengan Puri itu adat itu masih sangat kental sekali menyatu. Yang menjadi ikon desa Sabo itu Legong Kraton. Kembali tiang ke sejarah dulu. Setelah dikuasai oleh leluhur tiang, sekian garis keturun itu lahirlah kakek tiang yang namanya Gusti Ngurah Bagus Lantik. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 1900 lah. Beliau meninggal kalau tidak salah 1942 beliau meninggal. Sekitar 1900 lah, orang kalau kurang dikit beliau lahir. Beliau mempunyai jiwa seni gitu. Selalu seni menggambar. Semua bangun di Puri Sabo digambar pakai wayang. Mungkin sekarang sudah dihapus tuh. 90% bangun yang ada di Puri Sabo itu ada gambar wayang ya, buat cerita itu. Beliau juga ingin menciptakan suatu seni tari. Beliau berguru ke Sekwati, Legong Sekwati. Beliaulah yang merintis Legong Kraton Sabo di kakek saya namanya Gusti Ngurah Bagus Lantik. Itu namanya Legong Kraton Sabo yang dulu di Puri Sabo. Nah, sepeninggal beliau diwariskan kepada keponakannya namanya Gusti Gede Rage, yang sekarang tinggal di Puri Taman. Dulunya perintisnya kakek tiang yang namanya Gusti Ngurah Bagus Lantik. Itu Legong Kraton. Klasiknya lain, beliau mencari gambaran kalian tepat, tapi beliau menciptakan klasik lain sesuai dengan anunya beliau. Makanya Legong Kraton Sabo itu kemana disamakan tidak sama dengan Pelihatan, dengan Sekwati, tidak ada bedanya. Tapi beliau mencari perbandingan gitu. Oh ini setelah beliau dapatkan, beliau menciptakan karakter Legong Sabo. Maka karakter tarian Legong Sabo itu paling lain. Bapang Sabo itu ke Pelihatan di bawah tidak mau, ke Badung dia tidak, artinya beda, mempunyai ciri khas Legong Kraton Sabo gitu. Nah, itu mungkin itulah yang menjadi ikon kita di Sabo. Makanya bilang orang Legong Kraton Sabo, Legong Kraton gitu. Yang dulunya hanya dipentaskan di keraton-keraton aja. Pentas ke keraton Gianyar, pentas itu namanya Legong Kraton. Di tempat keraton aja, tempat-tempat istana raja aja itu dipentaskan itu, karena barang itu mungkin agak disakralkan. Kita sehari maji dan tarian itu tidak dipentas sembarangan. Nah, itu mungkin itu dirintis oleh kakek tiang yang namanya Gusti Ngurah Bagus Lantik. Kalau tidak salah, kalau Dek mau cari Sabo tahun 1920 ada itu. Swiss yang punya, di Swiss itu anunya. Sabo tahun 2020 itu asalnya. Kalau tidak salah sekitar 2030-20an lah itu Legong Sabo itu munculnya. Nah, itu yang dirintis oleh kakek tiang yang namanya Gusti Bagus Lantik. Setelah meninggal beliau diwarisi oleh keponakannya namanya Gusti Gede Rage, sekarang yang ada di Puri Taman. Dulunya di Puri Aku. Itu itulah apa namanya, ciri khas seni budaya Puri Sabo itulah. Kalau sekarang ada masih Bali yang bangun yang ada gambar. Semua dinding dulu kan dinding tidak ada tempel Bali gini, dinding cat putih itu. Semua digambar. Ciri khasnya bongkak tiang itu, Gusti Ngurah itu dah. Semua bangunan 90% bangunan yang ada di Puri ini bergambarkan corak wayang. Gitu.
itu anunya. Beliau punya keahlian membuat senjata, keahlian menggambar, keahlian menari, keahlian menabuh. Ada terompongnya, pada saat beliau menerompong itu ada. Dulu Tiang pernah dikirimi album dari Swiss, Tiang kaget. Semua di sana kelihatan aktivitas beliau di bidang seni. Dan mungkin itu ya itulah ciri khas ikonnya Sabo, itulah Legong Kraton Sabo. Terima kasih sebelumnya telah menjelaskan mengenai terakhir, apa harapan Bapak untuk masa depan Desa Adat Sabo itu? Tiang berharap kepada generasi penerus, terutama yang ada di Desa Sabo, bukan itu aja, ke seluruh semua generasi anak bangsa. Mari kita pelihara adat dan seni budaya, khususnya di Bali. Karena kita Bali itu hanya hidup dengan itu aja. Hanya kita bisa hidup dengan mempertahankan adat seni budaya. Kita tidak mempunyai sumber produksi alam, tambang tidak ada punya, hanya itu aja. Maka dia berharap kepada generasi anak-anak Bali, terutama yang kita beragama Hindu, apalagi kita yang di sini di Desa Sabo, masyarakat yang kita harapkan, mari kita pelihara dan pertahankanlah seni adat dan budaya, terutama ajarkanlah agama Hindu kita. Hanya sumber penghidupan kita hanya itu. Orang pariwisata datang ke Bali hanya melihat bagaimana prosesi upacara agama Hindu, bagaimana adat kita di Bali, apa kesenian yang kita tampil, hanya itu. Maka kita berkali-kali mohon pertahankanlah adat istiadat kita demi kelangsungan adat istiadat dan demi kelangsungan kehidupan kita di Bali. Nah, mungkin kita bisa memberikan gambaran sedikit apa yang itu yang kami bisa berikan. Kami Sida Matung Aduna Santi Om Santi Om. Terima kasih untuk informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua, serta memberikan kami pemahaman umum mengenai Desa Adat Sabo. Sama-sama. Swastiastu, halo semuanya, kenalin saya Abdi. Kali ini saya berada pada Desa Adat Sabo dan kali ini saya memiliki kesempatan untuk membahas mengenai Pura Kayangan 3. Pura Kayangan 3 di Bali merupakan pura yang digunakan umat Hindu untuk memuja Tri Sakti ataupun Brahma, Wisnu, dan Siwa. Tri Kayangan ataupun Kayangan 3 mencakup Pura Desa, Pura Pusah, dan Pura Dalem. Pura Desa di mana tempat berstananya Dewa Brahma sebagai pencipta, Pura Pusah di mana berstananya Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan yang terakhir ada Pura Dalem di mana tempat berstananya atau berlingganya Dewa Siwa sebagai perlina ataupun pelebur. Pada kesempatan kali ini saya mendapat kesempatan untuk membahas mengenai Pura Dalem di Desa Adat Sabo, yaitu Pura Dalem Agung Desa Sabo. Pada Pura Dalem ini sama halnya dengan pura-pura lain di Bali, yang dimana pada pura ini memiliki Tri Mandala, yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Sekarang saya berada pada Nista Mandala, yang dimana Nista Mandala ini bagian terluar dari Pura Dalem Agung di Desa Sabo ini. Nah, untuk berikutnya, ayo ikuti saya. Baik, saya sekarang berada pada bagian Madhya Mandala Pura Dalem Desa Sabo. Pada bagian Madhya Mandala ini biasanya digunakan untuk tempat pemeda ataupun masyarakat sebelum menuju bagian utama mandala.
Pada bagian madya mandala ini terdapat taru pule ataupun pohon pule dan beberapa pelinggih ataupun arca-arca sebelum menuju utama mandala. Baik, saya sekarang telah berada pada bagian utama mandala, Pura Dalam, Desa Adat Saba. Pada bagian utama mandala ini berfungsi sebagai tempat pemujaan Ida Betara yang dimana pada Pura Dalam Saba ini berstana Dewa Siwah sebagai pelebur ataupun pralina. Fungsi dari utama mandala ini sekaligus adalah juga tempat pemujaan bagi masyarakat di Desa Adat Saba. Di dalam utama mandala ini terdapat gedong suci, meru, maupun balai-balai lain sebagai tempat pemujaan pada hari raya tertentu maupun odalan tertentu di Pura Dalam Desa Pekraman Saba ini. Mungkin cukup sekian dari informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Desa Saba merupakan salah satu desa yang begitu kaya dengan tradisi seni dan budayanya. Salah satu kesenian yang menjadi ciri khas di Desa Saba adalah Tari Legong Bapang Saba. Tarian ini diciptakan oleh I Gusti Bagus Jelantik sekitar tahun 1930-an dan sampai saat ini Tari Legong Bapang Saba masih terus dilestarikan dan diajarkan kepada anak-anak di Desa Saba khususnya. Nah, salah satu tempat yang masih mengajarkan Tari Legong Saba ini adalah Sanggar Seni Sabesari. Saat ini saya berada di Sanggar Seni Sabesari yang berlokasi di Desa Saba, Kecamatan Belah Batoh, Kabupaten Gianyar. Yuk ikuti keseruan di Sanggar Seni Sabesari. Swastiastu. Saat ini saya sedang bersama dengan pembina Sanggar Sabesari yang berlokasi di Desa Saba, Kecamatan Belah Batoh, Kabupaten Gianyar. Swastiastu. Perkenalkan, saya Indah dan pada kesempatan kali ini saya izin bertanya mengenai beberapa hal tentang Tari Legong Saba. Namun sebelum itu boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama tiang I Gusti Ngurah Bung Giri Putra, biasa dipanggil Bung Giri. Saya sebagai pembina tari di Sanggar Seni Sabesari dan lulusan akademisi tari di Siderpasar juga. Pasar sarjananya juga di Siderpasar. Baik, Bu Igo. Mengenai Tari Legong Saba ini kan merupakan salah satu kesenian khas dari Desa Saba. Nah, kita juga tahu bahwa ada banyak sekali jenis tari legong. Dan apa sih yang diceritakan dari Tari Legong Saba ini dan apa yang menjadi ciri khas yang membedakan tarian Legong Bapang Saba ini dengan tari legong lain? Ya, jadi Tari Legong Bapang Saba itu merupakan salah satu tarian legong yang ada di Saba. Jadi Legong Saba itu memiliki style tersendiri. Mungkin seperti yang dibilang oleh Indah tadi, apa sih perbedaannya? Mungkin nanti akan bisa kita jelaskan. Tidak terlalu detail perbedaannya, tetapi mungkin ada beberapa hal saja yang bisa dikatakan sebagai pembeda. Nah, jadi Tari Legong Bapang Saba ini merupakan sebuah tarian legong yang menggambarkan karakter keras dari sebuah
pertunjukan legong. Karena kata bapang itu diambil dari salah satu penamaan gending yang ada di legong. Jadi gending bapang. Kalau kita juga tahu gending bapang itu, istilah bapang itu juga ada di Bapang Barong. Nah, jadi karakter yang dibangun di sana karakter keras. Gitu. Nah, sehingga pada dasarnya tari legong bapang ini menggambarkan karakter keras yang ada dalam tari legong. Tetapi itu juga diperindah atau dikombinasikan dengan gerak-gerakan yang tentu membuat pertunjukan atau kemasan legong ini tidak membosankan. Jadi tidak keras terus. Gitu. Ada bagian pengadengnya, ada bagian pekaannya, ada bagian pepesonnya. Jadi dari pepeson, pengadeng, pekaan itu istilahnya sama bapang. Cuman dia hanya saja diklasifikasikan menjadi bapang gede untuk pepeson, bapang pengadeng untuk pengawak istilahnya, bapang pekan itu untuk mengakhiri. Nah, jadi pada dasarnya yang seperti saya katakan tadi, legong Bapang Sabo ini hanya penggambaran dari karakter keras yang ada di legong. Nah, tetapi ada juga beberapa artikel yang menulis tentang legong Bapang Sabo ini menggambarkan penggambaran dua sosok bidadari yang ada di Kayangan, Suprabu Wilotamo yang sedang mandi di surga loka gitu. Jadi itu juga dikaitkan untuk memunculkan sesuatu yang indah, sesuatu yang membangun rasa keindahan dalam kemasan tari legong Bapang Sabo. Dari tari legong Bapang Sabo itu dalam pertunjukannya ditarikan oleh 2 orang, nanti bisa lebih atau gimana? Ya, ditarikan oleh 2 orang. Tapi kalau dia ditarikan oleh kelompok juga bisa, karena tidak ada perbedaan antara penari yang satu dan penari yang satu lagi. Sehingga gerakannya kompak, ini bisa ditarikan 6 orang, 8 orang sesuai dengan kebutuhan pertunjukan. Terima kasih Bligong tentang pemaparan tari legong Sabo ini. Kemudian saya mau bertanya tentang Sanggar Sabosari ini. Sanggar ini udah ada dari tahun berapa ya Bligong kalau boleh tahu? Kalau sanggar ini dulu mungkin bukan sanggar namanya, mungkin seke legong. Yang saya tahu seke legong atau kesenian yang ada di Sabo ini sudah ada sejak 1911. Ya, jadi dari zaman buyut saya, kalau istilah di Puri itu bung klub saya. Jadi sampai berkembang sampai sekarang hingga berubah namanya menjadi sanggar yang sekarang dikenal dengan Sanggar Seni Sabosari. Berarti anak-anak yang latihan di sini nih Kak memang anak-anak asli Sabong ya? Ya, asli Sabong. Memang sanggar ini diperuntukkan oleh kepada masyarakat Desa Sabong khususnya. Ketika mereka latihan di sini, apakah mereka dipungut biaya gitu? Nah, Enggak. tidak. Hanya saja mereka istilahnya nabung di sini. Nah, tabungan itu pun nantinya akan diberikan ke mereka. Jadi, ketika terkumpul tabungan itu, kita membuat mungkin acara perpisahan atau kenaikan tingkat. Tabungan itu akan dikembalikan ke mereka untuk dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan acara itu. Berarti adanya Sanggar Sabosari ini memang merupakan dedikasi dari Puri kan Bligong sebagai upaya pelestarian seni dan budaya kepada anak-anak kita. Dan apakah mereka semua diajarkan tari legong Sabo? Semua, tetapi saya melihat perkembangan mereka dulu. Jadi tidak dari awal kita sudah ajarkan tari legong Sabo. Mungkin di awal kita ajarkan basic-basic dulu. Ketika dia sudah mampu bisa melakukan tarian legong, kita masuk kepada tari legong. Dan di sini juga kita khususkan kita tidak mempelajari legong lain. Khusus legong Sabo Khusus saja. legong Sabo saja. Terima kasih Bligong atas kesempatan dan waktunya. Jadi memang apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Bligong merupakan salah satu dedikasinya sebagai upaya untuk pelestarian seni dan budaya yang kita miliki. Dan kita juga sebagai generasi muda
Sudah seharusnya kita melestarikan seni dan budaya yang kita miliki dan kita turut andil dalam hal tersebut. Sehingga seni dan budaya yang merupakan warisan dari leluhur kita tidak punah dan masih bisa dinikmati oleh generasi penerus kita. Sekian Ligong, terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, kenalin saya Santi. Kali ini saya sedang berada di Pantai Sabe. Pantai Sabe merupakan pantai pasir hitam yang mana meskipun jarang dikunjungi oleh banyak wisatawan, pantai ini memiliki banyak sekali keunikan-keunikan yang ada. Salah satunya adalah konservasi penyu. Bagaimana? Penasaran? Yuk ikuti. Halo semuanya, kali ini saya sedang berada di Sabe Asri yang merupakan tempat penangkaran penyu yang ada di Pantai Sabe. Kali ini saya sedang bersama ketua relawan yang mengurus tempat ini. Mungkin Pak bisa perkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri perintis dan ketua relawan. Ini nama saya Mati Kiki. Asal saya dari Sabau Buluwak. Nah, kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait tempat di sini, Pak. Baik, untuk yang pertama itu saya ingin tahu, Pak, bagaimana sih awal terbentuknya Sabe Asri ini dan juga penjelasan terkait tempat ini. Dulu karena cuma iseng saja ya. Dulu Bapak kalau curhat sedikit ini, dulu Bapak pernah di jaga stamina mau lari pagi sini melihat anjing itu berebut telur penyu. Besok lagi lari, lagi lihat. Nah dari sana Bapak berniat untuk penyelamatan karena kasihan ada diambil orang dikonsumsi waktu itu ya. Jadi Bapak lebih baik Bapak selamatkan dan belajar otodidak dan dibina sama BKSD acara pentas itu akhirnya berhasil Bapak lepas rame-rame dengan penyu. Itu awal mulanya. Bapak kira nggak ketagihan jadi senang jadinya. Bapak ini Bapak tobat jadi bandar di lebih baik kalah di alam untuk pelestarian penyu ini. Segitu aja. Kerjaan dulu kasihan juga. Berarti berawal dari melihat kayak rasa kasihan dari Bapak juga penyu-penyunya itu yang diginiin oleh anjingnya dipakai mainan lah istilahnya jadi Pak. Dimakan sama Dimakan juga nih. Iya telurnya itu. Karena di sini terutama di wilayah Sabo ya. Kalau orang bosan, bukan orang Sabo sih kemungkinan orang mana nggak tahu bosan melihara. Kalau di Bali kemungkinan kalau anjingnya sudah gede, burung mulai rondo pasti kebanyakan dibuang ke pantai. Ya. Sampai di pantai anjingnya apa yang dimakan? Kan tidak ada yang kasih makan. Apapun yang ada termasuk telur penyu itu yang dimakan jadi gitu. Baik, itu mungkin penjelasan dari Bapaknya. Mungkin saya juga ingin tahu di sini tuh aktivitas oleh wisatawan Pak apa aja nih Pak yang bisa dilakukan? Oh banyak karena kita tuh ya kalau musim penyu bertelur kita ajarkan cara penetasan telur penyu, menanam telur. Kalau tukiknya netas kita ajak bareng mengambil tukik, kita taruh di lambuk satu hari biar pusarnya itu putus dulu baru
bisa lepas. Kasihan kan penyunya itu ada yang masih nempel itu tali pusar. Oh, penyu berarti juga punya tali pusar kan nih Pak? Punya, cuma 1 hari udah putus semua. Kalau kita sebagian manusia bisa seminggu baru Baru putus. putus. Ya, Berarti dari telurnya nikah itu dari telurnya itu tali pusaran itu atau dari induknya? enggak dari keluarnya. Dari telur. Ya. Ditambah itu aja kita melepas juga Oh, dari wisatawan ya. melepas tuh kayak di pantainya nih. Di pantai langsung. Orang yang nyumbang tuh melepasin sendirinya nih. Kalau keluar dari masyarakat bapak tebus. Oh. Kalau boleh sih kan dia yang bawa. Oh. Ya. Bapak suruh lepas di pantai kamu aja. Malahan dia senang jadinya. Kalau saya dapat telur penyu saya bawa. Karena dia belum tahu caranya melepaskan telur penyu. Berarti bisa dibilang kayak ada orang yang nanti bawa ke sini atau enggak mungkin bapak yang ada telurnya, bapak yang dihalang, kalau sudah jadi bapaknya yang langsung menghubungi orangnya yang melepas itu. Ya kadang-kadang gitu, karena dia nggak bisa lihat penyu bertelur, ditelepon Pak, tolong ambil telur. Berarti ada sumbang, berarti ada ini untuk penyu dari luar gitu nih Pak. Tahu. Termasuk karena di wilayah timur baru-baru ini yang namanya di Batu Kroto belajar di sini. Sekarang dia mendirikan. Sekarang pertama ya dulu kita berdiri dari tahun 2014, kita yang paling timur, kita yang paling begini apa namanya, paling terakhir, tapi terkenalnya cepat sekali mengalahkan TCC Serangan. Oh, yang di Serangan itu nih Pak. Iya. Oh, iya. Memang kita kurang kalau dia lengkap punya, karena dia ada yang memberikan dengar paling Pertamina termasuk kita nggak punya, tapi sebenarnya lebih cepat sini sekarang. Kalau nggak salah kita ada lihat tuh kita dapat pilihan lima. Jadi Ya kalau TCC-nya 4, formasinya 3,5. Kita yang baru berdiri paling cepat. berarti orang-orang kayak lebih tahu lah di sini berarti Pak. Karena dia melihat ini loh. Kalau diserang, kalau melepas kan mencari pantai jauh. Kalau di sini baru dapat langsung. Itu yang senang. Itu yang bule-bulenya senang. Langsung jadinya langsung di penangkarannya langsung mereka ke pantainya lepas. Kalau di TCC naik mobil lagi cari pantai. Berarti penangkaran penyu ini nggak harus di samping pantai gitu nih Pak untuk tempat penangkarannya atau memang harus? Alangkah baiknya di tepi pantai kalau punya lahan gitu. Tapi Asrogaro ini kan Bapak Bupati yang peduli waktu itu. Karena dia lihat Bapak tanpa sengaja melepas anak penyu, ada wartawan diliput, dilihat-lihat di koran. Rumah Bapak diserbu rumah, termasuk Polair Room, termasuk Buser, diperiksa rumah Bapak semua. Sampai toilet Pak semua dikirain Bapak jual beli penyu yang gede-gede. Penyu langka. Kebetulan tetangga Bapak polisi juga tugasnya di Pasar Timur, dia yang menjelaskan. Oh bahasa Bapak itu Pak pengamat. Adik boleh cek di IG maupun di FB, polisi-polisi kan banyak yang pesan pembahasan sama Bapak. Boleh dicek di FB-nya, FB-nya juga Sabo Asri namanya, IG-nya juga Sabo Asri. Ya, waktu tahun lalu Bapak kurang biaya untuk membayar telur penyunya, ada anak-anak dari Sumatera yang banyak, Sumatera Utara, dari Jakarta banyak yang adopsi. Sudah menetas, kita telepon, disuruh kita mengemas atas nama dia. Gitu. Kita kirim gitu banyak. Nah kalau misalnya ngelepasin gitu kadang-kadang kan ada tuh nggak kayak burung nyamber gitu dari Nah itu adalah bahaya. ya predatornya. Coba deh, kalau kita nggak selamatkan dari telur ya sudah anjing predatornya biawak.
terbalik alu. Oh, iya. Itu predatornya. Begitu saat dia menetas kan dia mau jalan ke pantai. Burung lagi yang mas, burung laut. Kalau kita selamatkan itu, sekarang Bapak lepas kita ke laut, kemungkin lebih besar ikan yang lebih besar akan predator. Ya. Makanya melepas bagi Bapak ya, pagi sekali jangan, sore dan malam jangan, lebih baik siang, ya jam 9 begitu. Karena predator yang di tengah laut sudah ya istirahat sudah. Karena ikan kan mulai matahari mau terbenam sudah mulai keluar sampai pagi itu kita harus tahu. Berarti udah ada kayak waktu-waktu tertentunya Ya, yang bagus untuk melepas. Ya, kalau balik BKSDA-nya justru pagi-pagi sekali, malam itu bagi Bapak kurang baik karena predator yang ikan yang besar masih bangun dia mencari makan. Makanya orang itu senang mancing malam-malam. Oh, ininya pada keluar semuanya. Ya semua. Ya. Nah, jadi kenapa sih kita itu perlu menyelamatkan penyu? Jadi, penyu itu memakan rumput laut. Dengan penyu memakan rumput laut, dia itu dapat menjaga habitat dan ekosistem yang ada di laut. Jadi, ikan-ikan yang ada di laut itu baik dan layak dikonsumsi untuk kita semua. Nah, jadi itu dia beberapa keunikan yang ada di Pantai Sabe. Selain memiliki pantainya yang indah, Pantai Sabe juga memiliki konservasi penyu, yang mana sangat dijaga oleh ketua relawan tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat harus ikut melestarikan dan juga menjaga apa yang sudah ada. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.